Pagi selalu datang terlalu cepat bagi Maya. Bukan karena matahari yang terburu-buru naik dari balik atap seng, melainkan karena hidup tidak pernah memberinya cukup waktu untuk bernapas. Jam dinding di ruang tengah baru menunjuk pukul 5. Tapi Maya sudah bangun dengan punggung pegal dan kepala penuh hitungan. Beras tinggal separuh kaleng. Uang belanja tersisa 20.000. Dan anak bungsunya semalam demam ringan. Rumah kecil itu sunyi, kecuali dengusan napas 3 anaknya yang masih terlelap di kamar sempit. Darto suaminya masih tidur membelakangi dunia. Bau rokok basi bercampur keringat lama menempel di bantalnya. Maya menatap punggung itu sejenak. Punggung lelaki yang dulu ia pilih, yang dulu ia percaya akan menjadi tempat bersandar. Sekarang, punggung itu hanya seperti tembok dingin. Maya menyalakan kompor dengan hati-hati, agar tidak membangunkan siapapun. Api biru menyala kecil, seperti harapannya yang juga tak pernah benar-benar padam, tapi selalu dijaga agar tak terlalu besar. Karena berharap terlalu tinggi hanya akan membuat jatuh terasa lebih sakit. Ia mengaduk air panas, menuang sedikit kopi murah ke gelas retak. Tangannya bergerak otomatis. Pikirannya melayang ke hari-hari ketika Darto masih rajin pulang membawa uang, meski tak banyak. Waktu itu, tawa masih sering terdengar di rumah ini. Sekarang, Darto bekerja serabutan. Kadang ada, sering tidak. Kadang pulang membawa uang, dan kadang lebih sering membawa alasan. Besok ada kerjaan, katanya hampir setiap malam. Besok itu jarang datang. Pagi ini pun sama. Darto bangun setelah matahari meninggi, mengambil rokok terakhir, lalu berkata singkat, "Aku keluar dulu." "Keluar kemana?" tanya Maya pelan, nyaris berharap ada kepastian. "Nyari kerja," jawabnya tanpa menatap. Pintu ditutup. Tidak dibanting, tapi juga tidak disertai janji. Maya menarik napas panjang. Ia tahu, hari ini ia harus kembali meminjam ke warung. Kembali menahan malu, kembali berpura-pura kuat. Setelah anak-anak berangkat sekolah, Maya mencuci pakaian tetangga. Pekerjaan kecil yang kadang datang, kadang tidak. Air dingin membuat jarinya mati rasa, tapi ia sudah terbiasa. Yang lebih menyakitkan adalah rasa tidak dianggap. Seolah seluruh pengorbanannya hanyalah kewajiban yang tak layak dihargai. Menjelang siang, ia ke warung Bu Sari. "Utang dulu ya Bu,"
kata Maya lirih. Busari menghela napas, bukan marah, tapi lelah. Ya, tapi jangan lama-lama ya. Maya mengangguk. Ia membawa pulang kantong plastik berisi kebutuhan paling dasar. Bersama rasa bersalah yang semakin menumpuk. Di jalan pulang, ia melihat sebuah mobil hitam berhenti di ujung gang. Bersih, mengilap, terlihat asing di lingkungan sederhana itu. Seorang pria turun, mengenakan kemeja rapi, berbicara dengan Pak RT. Maya hanya melirik sekilas. Orang-orang seperti itu biasanya hanya lewat, tidak tinggal. Ia tak tahu, pertemuan pertama tidak selalu terasa seperti takdir. Kadang ia hanya lewat sebagai detail kecil, nyaris tak berarti. Sore hari, hujan turun. Atap rumah Maya bocor di beberapa titik. Ia menggeser ember-ember kecil sambil menahan kesal. Anak-anak mengeluh lapar, sementara Darto belum juga pulang. Saat itulah listrik padam. Gelap datang bersama suara hujan yang semakin deras. Maya duduk di lantai, memeluk lutut, mencoba menenangkan anak-anaknya. Di luar, suara motor berhenti. Ada langkah kaki mendekat. Terdengar suara Pak RT yang memanggil warga sekitar untuk membantu memindahkan barang di rumah kontrakan ujung gang. Rumah yang baru saja disewa pria tadi siang. Maya ragu, ia lelah, tapi ia juga tahu membantu orang lain kadang menjadi satu-satunya cara merasa masih berguna. Ia menyampirkan kerudung, meninggalkan anak-anak pada tetangga, lalu berjalan menembus hujan. Di sanalah ia kembali melihat pria itu. Berdiri di bawah payung, membantu mengangkat kardus tanpa mengeluh. Meski sepatu mahalnya basah oleh lumpur. Tatapan mereka bertemu sekilas. Tidak ada percikan cinta, tidak ada debar dramatis. Hanya satu hal yang terasa aneh di dada Maya. Ia dilihat bukan sebagai ibu miskin, bukan sebagai istri lelaki gagal, hanya sebagai manusia. Pria itu tersenyum sopan. Terima kasih sudah mau bantu. Suaranya tenang, membuat Maya salah tingkah. Maya mengangguk canggung dan menjawab, sama-sama. Ia tidak tahu nama pria itu. Tidak tahu bahwa beberapa bulan ke depan, hidupnya akan mulai bergeser pelan. Bukan karena niat buruk, melainkan karena terlalu lama hidup dalam kekurangan kasih dan kepastian. Malam itu, Maya pulang dengan tubuh lelah, tapi pikiran yang tidak sepenuhnya sama. Darto pulang larut, tanpa uang, tanpa cerita.
Maya tidak bertanya lagi. Di balik suara hujan yang mereda, Maya berbaring menatap langit-langit yang bocor. Mendengar tetesan air jatuh satu persatu. Ia tidak sadar bahwa di ujung gang, seseorang juga sedang menatap atap rumah kontrakan barunya. Dan tanpa tahu apa-apa tentang Maya, telah melangkah masuk ke hidup yang rapuh dan lapar akan perhatian.